Alat pendeteksi gempa. Halo Lek, kembali lagi bersama saya Diki Pramudia. Ya Lek, kali ini saya mau membuat alat pendeteksi gempa sederhana ya Lek, berkaitan dengan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika ya Lek. Nah, bahwasanya akan terjadi gempa megatron ya Lek, berkekuatan 9 skala Richter dan berpotensi memunculkan tsunami ya Lek. Nah, maka dari itu kita akan membuat sebuah alat pendeteksi gempa ya Lek, dimana alat ini bisa kalian coba sendiri di rumah masing-masing ya Lek. Dan tentunya ini sangat sederhana sekali dan sangat bermanfaat sekali ya Lek. Oke, pertama kita ambil ini apa ini namanya adalah klip ya Lek, atau penjepit kertas ya Lek, yang besi, yang ini besi seperti ini ya Lek, atau kalian bisa memakai kawat biasa ya Lek. Nih, jadi informasi dari BMKG itu bukan untuk membuat kita takut ya Lek, atau menakut-nakuti masyarakat ya Lek, tapi bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi supaya kita bisa lebih waspada Lek. Nah, maka dari itu saya buat tutorial ini supaya kalian bisa bikin sendiri di rumah Lek. Ini sangat sederhana sekali Lek. Soalnya BMKG itu tidak bisa memprediksi atau memperkirakan kapan waktunya gempa itu akan terjadi. Bisa saja pada waktu kalian lagi di kamar mandi, bisa saja waktu kalian bikin gempa sendiri. Oh, maksudnya kalian lagi tidur ya gitu maksudnya. Nah, pertama ini kawat apa namanya, kawat klip tadi kita buat lingkaran seperti ini Lek. Ini Lek, kecil saja Lek, kira-kira segini Lek. Ini kalau gempa kecil dia bisa terasa Lek, seperti ini. Ini nanti kita pasangkan di sini Lek. Bentar Lek. Wah, ini saya lem dulu ya Lek, biar tidak goyang-goyang ya Lek. Kurang fokus ya Lek. Saya dekatkan saja kalau begitu. Seperti ini. Oke, sebentar Lek. Nah, ini saya langsungkan saja ya Lek, sampean nyimak, karena kalau ngedit itu waktunya lama. Yang penting kalian tahu Lek, kalian bisa membuatnya. Makanya jangan di skip Lek, ini ditonton terus Lek. Tuh, dan ini saya nggak pakai alat apa ini namanya, buat ngelelehkan ini loh. Oke, seperti ini Lek. Nah, ini seperti ini saja Lek. Oke, terus kemudian ini kita sambungkan dengan kabel ini Lek, nanti Lek, atau kita pasang dulu. Ini kurang anu Lek. Ya, alat ini digunakan supaya kita bisa waspada ya Lek. Di manakala kita sedang tidur Lek, kita kadang-kadang itu tidak tahu kalau ada gempa. Nah, maka dari itu kita buat alat untuk peringatan. Ini alat ini tujuannya untuk membangunkan kita saat kita sedang tidur Lek. Tuh. Kita pasang di sini saja Lek ya. Kita pasang seperti ini. Kita lem juga Lek yang di sini Lek.
pakai korek pun jadi. Ini seperti ini saja, Lek. Ini terserah kalian ya, teknik menempelkannya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing dan sesuai dengan alat yang kalian punya. Kalau saya punyanya cuman korek ini ya pakai korek saja. Nah, ya agak lama memang, tapi ya kita bikin sesederhana mungkin, Lek. Biar teman-teman seluruh Indonesia ini tahu. Oke, seperti ini. Terus kemudian, oh ini sudah paham ya, Lek. Nah, terus kemudian kita bikin bandulnya, Lek. Nah, bandulnya itu terserah kalian mau buat dari bahan apa saja, yang penting dia berat ya, Lek. Ada bebannya. Kalau saya ini memakai dinamo bekas, ini dinamo bekas stick PS itu, Lek ya. Supaya tidak ada minim modal. Kemudian kita ambil, ini adalah kawat dari bekas kabel seperti ini, Lek. Ini saya kelupas. Oke. Kemudian kita tali di sini, Lek. Ini terserah bandulnya pakai apa, yang penting kawatnya bisa mengait di bandulnya. Ini seperti ini, Lek ya. Oke. Jadi prinsip kerjanya nanti seperti ini, Lek. Kalau dia ada gempa ini kan bergetar gitu. Tuh. Kemudian kita masukkan ke sini, Lek. Oke. Ini kita cari posisi yang paling tengah ya, Lek. Kita posisikan di tengah-tengah persis. Kurang ke sini. Nah, pastikan kabel sama ini kawatnya tidak menempel ya, Lek, saat kondisi diam. Nah, pastikan seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang baterai, bisa pakai baterai kotak. Kita pasangkan yang satu plus minnya ya, minnya kita sambungkan ke ini, sini ke kawat ini, Lek. Kurang jelas ya, Lek. Ini, Lek. Yang negatifnya aja, Lek. Ini sama saja sebenarnya, Lek. Oh, ini tadi harusnya saat di luar tadi nih, Lek. Enggak apa-apa lah. Kalau bisa kalian solder ya, Lek, ini, Lek, biar kuat. Kalau nggak ada solder ya, yang penting ini bagaimana caranya bisa menempel dengan kuat, Lek. Tuh. Nah, ini saya kasih yang positif ya, Lek. Ya, seperti itu. Negatifnya kita sambung ke baterai. Nah, baterainya biar tidak goyang kita lem juga. Baterainya kita lem di sini. Nah, terus kemudian tinggal, sebentar, ini masih belum ada gempa ya. Hop.
tinggal kita sambungkan ke ini, yang positifnya kita sambungkan ke sini tuh. Nah sekarang kita tes ya Lek. Oh ya teman-teman yang tidak punya buzzer seperti ini bisa ngambil buzzernya apa, klaksonnya sepeda motor itu bisa ya Lek. Cuman nanti tegangannya butuh 12 volt ya Lek kalau pakai klakson sepeda motor ya. Oke, ini sekarang kita tes Lek. Ini bila terjadi gempa Lek. Nah, kita goyang-goyangkan. Ini simulasi kalau ada gempa maka berbunyi. Sangat kencang sekali Lek bunyinya Lek. Diam ya. Ini kalau ada gempa ya, ada gempa ya. Tuh Lek. Gempanya hilang, lama-lama dia akan berhenti sendiri. Ini penampakannya Lek. Penampakannya. Ini saya buat no skip biar kalian tahu. Nah ini jika bermanfaat bisa kalian share ya Lek, biar seluruh Indonesia itu bisa membuat alat seperti ini. Halo Lek, jadi videonya kepotong tadi Lek karena ini saya pakai kamera dari handphone, tapi tadi tiba-tiba ada telepon ya Lek. Nah ini saya review lagi Lek alatnya Lek. Ini baterai kotak. Malah timbul goncangan, dia bunyi. Ini baterai kotak, ini tegangan 9 volt. Yang kabel merah ini adalah kabel positifnya. Saya sambungkan ke kawat ini ya, kawat klip kertas, penjepit kertasnya ini Lek. Ini nyambungnya ke baterai. Kemudian negatif baterainya ini ke kabel negatif dari buzzernya ini Lek. Ini kalian tidak bisa pakai speaker ya Lek. Speaker biasa itu tidak bisa, karena ya mungkin bisa tapi suaranya nggak bisa seperti ini, nggak bisa keras ya Lek, karena frekuensi rendah. Ini kalau ini kan frekuensi tinggi, jadi suaranya itu apa ya, bisa terdengar sangat keras. Kemudian yang kabel merah ini adalah kabel positif dari buzzer. Ini masuk ke nyambung ke kawat ini. Ini adalah kawat yang saya ambil dari bekas kabel ya Lek. Terus itu untuk ini ya. Jadi prinsip kerjanya kalau kawat ini menyambung ke apa, penjepit kertas atau kawatnya ini, dia akan menimbulkan bunyi. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti ini Lek. Ini kita harus waspada dengan informasi dari BMKG akan adanya gempa megatron berkekuatan 9,9 skala Richter ya Lek. Dan ini alat ini Lek, alat ini usahakan jangan ditaruh di tempat tidur ya Lek, apalagi kalau malam Jumat. Takutnya itu kalau banyak anak-anak, kalau yang punya anak kecil itu main-main di kasur itu nanti menimbulkan goncangan. Tuh, seperti itu. Oke, cukup sekian ya Lek. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ini tolong di-share ya Lek. Tolong banget ini di-share ke teman-temannya supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa membuat alat seperti ini Lek. Dan semoga kebaikan kalian itu bisa menyelamatkan banyak nyawa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.